Salam saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam Heavenly Light Ministry. Selamat datang kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat minggu ini yang berjudul Hidup dan Mati. Kita akan merenungkan Filipi 1 ayat 19 sampai 30 dan beberapa ayat pendukung lainnya untuk melihat bagaimana Injil membentuk cara kita memandang kehidupan ini. Cara kita menghadapi penderitaan dan memandang kematian dengan pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, memberkati kami, sehingga pengertian surgawi menjadi bagian kami akan diberkati melalui firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kematian musuh, bukan bagian alami. Saudara-saudari, pelajaran ini dimulai dengan koreksi penting. Dunia sering berkata, Bapak Ibu sering mendengar, kematian itu bagian dari kehidupan. Namun Alkitab menegaskan sebaliknya. Kematian adalah kebalikan dari hidup dan musuh kehidupan. Kematian masuk karena dosa. Itu bukan rancangan Allah sejak semula. Tapi Injil, kabar baiknya adalah Kristus mati dan bangkit untuk menghancurkan kuasa maut dan membebaskan manusia dari ketakutan akan kematian. Jadi, orang percaya tidak menyebut kematian sebagai sahabat, tapi juga tidak lagi diperbudak oleh ketakutan. Paulus menulis surat bagi jemaat di Filipi dari penjara. Bapak Ibu saudaraku, penjara itu tidak seperti penjara yang Bapak Ibu lihat zaman sekarang ini. Penjara tempat Paulus di penjara adalah penjara yang lembab, gelap. Sehingga bukan hanya tidak nyaman untuk sebagai tempat tinggal, tapi itu akan mengacaukan pikiran saudara kalau saudara datang atau mengambil waktu ke penjara di mana Paulus pernah tinggal. Sekalipun dia merasakan penderitaan, sekalipun dia merasakan kekacauan pikiran di penjara ini. Tapi ingat, ada misi yang dia ingat. Yang terpenting bagi Paulus adalah Kristus dimuliakan. Baik untuk hidup maupun untuk mati. Kenapa? Paulus bukan hanya di penjara, dia mengalami banyak aniaya, cambuk, menghadapi maut, menghadapi kelaparan, menghadapi ancaman dari berbagai pihak. Tetapi ia juga menyebut satu beban yang tidak pernah berhenti perhatian sehari-hari untuk memelihara jemaat-jemaat. Penderitaan tidak membuat Paulus berpusat pada diri. Ia tetap berpusat pada Kristus dan pertumbuhan umat Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Jika saat ini engkau sedang dalam pergumulan masalah, ingat pengalaman Rasul Paulus. Dia berpusat kepada Kristus. Hidup adalah Kristus. Ini adalah identitas dan arah hidup. Paulus mengatakan hidup adalah Kristus. Ini berarti Kristus bukan hanya sekedar bagian dari hidup, melainkan pusat dan makna hidup Paulus. Paulus tidak hidup untuk reputasi, kenyamanan, atau keamanan. Tapi ia hidup untuk menyatakan Kristus. Di sini kita belajar kedewasaan iman. Keadaan boleh berubah, tapi panggilan kita tidak berubah. Tuhan dapat memakai keterbatasan, bahkan penjara, untuk memperluas kesaksian. Karena itu, pertanyaan rohani yang penting bukan hanya apa yang saya alami, tetapi apa yang Kristus nyatakan melalui saya. Kemudian Paulus berkata, mati adalah keuntungan.
Kalimat ini sering disalahpahami. Paulus tidak sedang mengajarkan bahwa orang mati langsung hidup, sadar ada di surga. Pelajaran ini menegaskan bahwa ajaran Alkitab yang konsisten. Orang mati benar mati. Jadi orang itu benar-benar mati, tidak sadar, dan kematian digambarkan seperti tidur sampai kebangkitan. Sebagaimana Yesus menyebutkan kematian Lazarus sebagai tidur, Ia datang untuk membangunkan Lazarus. Maka pengharapan Kristen adalah kebangkitan pada kedatangan kedua kali. Kedatangan Kristus kedua kali. Bagi orang percaya, kematian adalah tidur singkat. Pengalaman berikutnya adalah bangkit bertemu Kristus pada hari Maranatha. Mati adalah keuntungan, juga dapat dipahami dalam kerangka kesaksian. Kesetiaan orang benar sampai akhir sering menjadi khotbah yang kuat. Kontrasnya jelas antara kematian tanpa pengharapan dan kematian dalam iman. Paulus pun berkata, ia terdesak di antara dua hal, rindu bersama Kristus, namun menyadari bahwa tetap hidup lebih berguna bagi jemaat. Ini menunjukkan keseimbangan, bukan mentalitas lari dari dunia, melainkan melayani di dunia selama Tuhan masih memberi waktu. Ingat, peperangan rohani menjadi senjata orang percaya. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa kita berada dalam peperangan rohani. Pertarungan besar ini dalam wilayah ide, nilai, dan kebenaran. Iblis memakai kritik, rasa malu, ketakutan, tekanan lingkungan, dan pengkhianatan. Tetapi senjata yang orang percaya berbeda. Ada kasih, kelembutan, kesabaran, kebaikan, pengendalian diri. Dan puncaknya adalah firman Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak dipanggil sekedar memperjuangkan hak, tetapi berjuang untuk kebenaran. Bukan kekuatan yang menentukan kebenaran, melainkan kebenaran. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Ingat, kesatuan misi kebenaran dan kesatuan tidak terpisahkan. Paulus mengajak jemaat hidup berpadan dengan Injil Kristus. Artinya hidup sebagai warga kerajaan surga. Yesus dalam Yohanes 17 menempatkan kesatuan sebagai tema utama agar dunia percaya. Pelajaran kita ini menerangkan prinsip penting. Misi, kebenaran, dan kesatuan tidak dapat dipisahkan. Iblis memakai strategi memecah belah. Tetapi ketika umat Tuhan berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, kita tidak perlu digentarkan oleh lawan. Kristus sudah menang, gereja dipanggil untuk berdiri dalam iman. Mari kita simpulkan pelajaran sekolah Sabat kita ini. Pertama, Allah memanggil kita hidup berpusat pada Kristus dan misinya. Kristus dan misinya. Kedua, kematian adalah tidur. Dan pengharapan bagi umat percaya adalah kebangkitan. Ketiga, gereja dipanggil untuk bersatu dalam kebenaran dan roh, supaya dunia percaya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, melalui pelajaran ini akan meneguhkan kita. Selama kita hidup di dunia ini, kita hidup bagi Kristus. Dan bila kematian datang, kita tetap berada dalam pengharapan kedatangan Kristus kedua kali. Mari berteguh dalam satu roh, sehati, sejiwa, setia pada misi, sampai Yesus datang kembali. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman Tuhan yang menguatkan kami untuk hidup kami boleh dikuasai oleh Tuhan. Hidup dalam Kristus. Apapun kondisi kami saat ini, kami percayakan hidup kami. Kami akan hidup bersama dengan Kristus. Dan jika Engkau mengizinkan, kekasih kami sudah beristirahat. Kami percaya ada kebangkitan kepastian bagi mereka.
karena mereka percaya kepada Yesus. Berkati kami semuanya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.